Bournemouth resmi mengumumkan kedatangan Bendo dengan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya hingga tahun 2030. Transfer ini tercatat menelan biaya sekitar 25 juta pound sterling atau setara 34 juta dolar Amerika. Angka tersebut sekaligus membuat total penjualan Liverpool di musim panas ini menyentuh kisaran 200 juta pound atau kurang lebih 270 juta dolar. Dalam pernyataan resminya di situs klub, Dobb mengungkapkan rasa antusiasnya. Ia menyebut keputusan bergabung dengan Bournemouth sebagai langkah yang tepat dalam karirnya. Saya merasa ini adalah waktu yang sempurna, kesempatan besar untuk bermain reguler di level tertinggi, dan gaya sepak bola tim ini benar-benar sesuai dengan cara bermain saya. Rasanya mustahil untuk menolak kesempatan ini, ujar pemain asal Skotlandia tersebut. Bagi Liverpool, ini bisa dianggap sebagai bisnis yang cukup menguntungkan. Dobb sebenarnya jarang mendapatkan menit bermain, dan kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Melepasnya dengan nilai transfer yang cukup tinggi tentu memberi ruang lebih bagi tim Arne Slot dalam manuver bursa transfer. Apalagi banyak sorotan yang tertuju pada aktivitas belanja besar The Reds musim panas ini. Dengan total pengeluaran mencapai sekitar 270 juta pound atau 364,5 juta dolar. Namun pendapatan dari hasil penjualan pemain mereka tak kalah menarik perhatian. Karena bisa membantu menutup neraca sekaligus membuka peluang untuk merealisasikan target besar, yakni mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Bagi Bournemouth sendiri, kedatangan Dobb jelas memberi warna baru. Mantan pemain Akademi Celtic itu dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan, sesuatu yang diyakini cocok dengan gaya bermain The Cherries yang cepat dan agresif. Dobb akan mengenakan nomor punggung 11 dan berpotensi melakoni debut perdananya akhir pekan ini, saat Bournemouth menjamu Wolverhampton Wanderers pada laga Liga Primer hari Sabtu, 23 Agustus malam waktu Indonesia. Sebuah awal baru bagi Dobb, sebuah langkah strategis bagi Bournemouth, dan sebuah transaksi cerdas yang mungkin jadi kunci Liverpool dalam rencana besar mereka di bursa transfer. Bursa transfer musim panas 2025 kembali memperlihatkan kepiawaian Liverpool dalam urusan melepas pemain. Di bawah arahan Direktur Olahraga Richard Hughes, The Reds sukses mencatat pemasukan lebih dari 200 juta pound sterling atau setara sekitar 4,3 triliun rupiah hanya dari penjualan pemain. Transfer terbaru datang dari Ben Doak, winger muda berusia 19 tahun yang resmi bergabung dengan Bournemouth. Doak ditebus dengan harga 25 juta pound sterling, padahal 3 tahun lalu ia hanya dibeli dari Celtic seharga 600 ribu pound sterling. Meski baru mencatat 10 penampilan di tim utama, nilai jualnya melesat drastis. Selain Doak, sejumlah nama besar juga lebih dulu angkat kaki dari Anfield, diantaranya ada Trent Alexander-Arnold, Choi Min Kelleher, Nat Phillips, Jarell Quansah, Luis Diaz, Tyler Morton, hingga Darwin Núñez. Jika ditotal, hasil penjualan tersebut membuat Liverpool berada di jajaran klub Premier League dengan pemasukan transfer tertinggi, bersaing ketat dengan Chelsea dan Bournemouth. Keuntungan besar ini memberi ruang gerak luas bagi manajer baru Arne Slot. Hingga pertengahan Agustus, Liverpool telah menggelontorkan hampir 300 juta pound sterling untuk mendatangkan amunisi anyar, dan angka itu masih bisa bertambah hingga bursa transfer ditutup pada awal September. Beberapa target utama yang terus dikaitkan dengan The Reds adalah striker Newcastle United, Alexander Isak, serta bek tengah Crystal Palace, Marc Guehi. Jika dibandingkan dengan rival, pencapaian Liverpool jelas mencolok. Sejak meraih gelar Premier League pada 2020, hanya ada 5 klub yang mencatat keuntungan penjualan pemain lebih tinggi, yaitu Chelsea, Manchester City, Brighton Wolves, dan Aston Villa. Sementara Arsenal masih jauh tertinggal dengan penjualan terbesar mereka tercatat saat melepas Alex Oxlade-Chamberlain ke Liverpool pada 2017 seharga 35 juta pound sterling. Angka itu kini bahkan sudah dilewati Liverpool dengan 8 transfer berbeda. Newcastle pun mengalami hal serupa dengan rekor penjualan terbesar masih di angka 35 juta pound sterling saat melepas Andy Carroll ke Liverpool pada 2011. Dengan strategi penjualan yang begitu efektif, Liverpool kini berada di posisi kuat. Mereka tidak hanya mampu membangun ulang skuad dengan pemain-pemain baru berkualitas, tetapi juga menjaga stabilitas finansial. Sebuah langkah yang membuat The Reds tetap mampu bersaing dengan para raksasa Premier League lainnya seperti Manchester City, Manchester United, dan Arsenal. Mohamed Salah kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar 30 nama kandidat Ballon d'Or Putra tahun ini.
Sang bintang Liverpool itu tampil luar biasa sepanjang musim lalu, mencatat 34 gol dan 23 assist dari 52 pertandingan di semua kompetisi. Angka yang mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa. Menariknya, dukungan datang dari kubu rival. Casemiro, gelandang Manchester United, secara terbuka menyebut bahwa menurutnya Salah pantas memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Kepada GQ, pemain asal Brazil itu mengatakan, "Bagi saya, Salah adalah pemain terbaik. Dia mencetak begitu banyak gol, banyak assist, dan dampaknya terhadap permainan sangat besar." Salah memang menjadi figur penting dalam keberhasilan Liverpool meraih gelar Liga Premier di musim perdana Arne Slot. Ia terlibat langsung dalam lebih dari 50% gol The Reds di Liga, sebuah kontribusi yang hampir mustahil ditandingi. Rekor terpanjangnya tanpa mencetak gol hanya berlangsung 6 pertandingan sebelum ia kembali mencetak angka pada laga penutup musim menghadapi Tottenham. Meski demikian, jalan Salah menuju Ballon d'Or tidak mudah. Sejarah menunjukkan finish tertinggi yang pernah ia raih adalah posisi kelima, tepatnya pada tahun 2019 dan 2022. Tahun ini pun, meskipun masuk dalam jajaran favorit, Salah masih menghadapi persaingan ketat dari nama-nama lain seperti Ousmane Dembele yang mengantarkan PSG menjuarai Liga Champions, serta wonderkid Lamine Yamal yang juga digadang-gadang menjadi kandidat kuat. Penghargaan Ballon d'Or sendiri sangat dipengaruhi oleh jumlah trofi yang dimenangkan. Disinilah letak tantangan Salah, karena meski musim individunya brilian, Liverpool gagal menambah gelar Eropa. Fakta ini bisa menjadi penghalang utamanya dalam meraih trofi yang sudah lama didambakan. Sejauh ini, Michael Owen masih tercatat sebagai satu-satunya pemain Liverpool yang pernah meraih Ballon d'Or tepatnya pada tahun 2001. Virgil van Dijk sempat hampir menyusul ketika finish sebagai runner-up di bawah Lionel Messi pada tahun 2019. Kini publik Anfield berharap Salah mampu menorehkan sejarah baru sekaligus menutup perjalanan luar biasa musim lalu dengan sebuah penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Rumor transfer panas kembali menyeruak di jagat sepak bola Eropa. Kali ini, Manchester City disebut tengah mengincar winger Real Madrid Rodrigo sebagai target utama bila mereka melepas Savino pada bursa musim panas. Savino sendiri baru bergabung dengan The Citizens tahun lalu, namun namanya sudah dikaitkan dengan pintu keluar Etihad. Tottenham Hotspur dikabarkan sangat tertarik mendatangkan pemain muda asal Brasil itu dengan mahar sekitar 70 juta pound sterling. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, City diperkirakan akan punya ruang besar untuk memboyong Rodrigo ke Premier League. Andai langkah itu terrealisasi, dampaknya tentu bisa mengubah peta persaingan gelar Liga Inggris musim ini. City akan mendapatkan tambahan amunisi di sektor sayap, sementara Real Madrid kehilangan salah satu penyerang kuncinya. Namun di tengah gonjang-ganjing rumor ini, Liverpool terlihat tetap tenang. Pasalnya, mereka sudah lebih dulu mendatangkan Federico Chiesa. Sang winger Italia sempat diragukan karena musim lalu hanya tampil 16 kali akibat cedera dan adaptasi yang belum mulus. Tetapi semua keraguan itu mulai terhapus pada laga pembuka Premier League. Saat Liverpool menjamu Bournemouth, The Reds sempat dipaksa bekerja keras. 2 gol Antoine Semenyo membuat kedudukan imbang 2-2. Arne Slot kemudian memasukkan Chiesa dari bangku cadangan dan hasilnya langsung terasa. Di menit-menit akhir ia mencetak gol penting yang membawa Anfield bergemuruh. Tak lama berselang, Mohamed Salah memastikan kemenangan 4-2 untuk Liverpool. Gol tersebut bukan hanya menghadiahkan 3 poin perdana musim ini, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Chiesa siap memainkan peran besar. Laporan dari media Inggris menyebutkan pemain berusia 27 tahun itu kini disukai di ruang ganti dan perlahan menjadi sosok penting di bawah asuhan Arne Slot. Di sisi lain, Pep Guardiola memilih menepis kabar hengkangnya Savino. Menurutnya, fokus saat ini adalah mempertahankan sang pemain muda. Kalau Tottenham atau klub lain menginginkan dia, mereka harus bicara dengan klub. Untuk saya, Savino akan bersama kami sampai akhir musim, bahkan semoga bertahun-tahun ke depan, tegas Guardiola dikutip dari Mirror. Dengan kondisi tersebut, masa depan transfer Rodrigo ke Manchester City masih menggantung. Namun satu hal jelas, Liverpool tidak terlalu risau. Dengan kehadiran Chiesa yang kian padu bersama Mohamed Salah dan rekan-rekannya, The Reds merasa sudah cukup kuat menghadapi segala manuver rival utamanya. Real Madrid dan Liverpool kini tengah berada di fase krusial dalam saga transfer Ibrahima Konate.
Sang bek asal Prancis sudah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk meninggalkan Anfield dan Madrid menjadi tujuan yang ia idamkan. Namun, kesepakatan antar kedua klub masih belum tercapai, terutama soal harga transfer. Tak bisa dipungkiri, Konate adalah target utama Los Blancos. Mereka ingin memperkuat lini belakang sebelum jendela transfer benar-benar ditutup. Manajemen Madrid bahkan disebut sudah menyiapkan ruang di skuad utama untuk bek berusia 25 tahun itu jika kesepakatan tercapai tepat waktu. Di sisi lain, Liverpool berada dalam dilema. Kontrak Konate akan segera habis di musim panas mendatang. Jika tak dilepas sekarang, mereka berisiko kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer. Skenario yang jelas ingin mereka hindari setelah pengalaman pahit dengan Trent. Karena itu, kubu Anfield mulai membuka diri untuk kompromi dalam negosiasi. Masalahnya, jarak harga yang diminta kedua pihak masih terlalu jauh. Liverpool menilai Konate pantas dilepas di angka sekitar 40,5 juta euro atau setara 43,8 juta dolar Amerika. Sementara Real Madrid bersikeras tidak ingin mengeluarkan lebih dari 25 juta euro atau sekitar 27,2 juta dolar. Selisih hingga 15 juta euro itulah yang membuat pembicaraan terhambat. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, merasa yakin pihaknya berada di posisi yang lebih kuat. Alasannya sederhana, Konate sendiri sudah terang-terangan ingin bergabung ke Santiago Bernabeu. Keinginan sang pemain tentu memberi tekanan tambahan pada Liverpool untuk segera mengambil keputusan. Dengan postur menjulang dan kekuatan fisik yang sulit ditandingi, Konate diyakini akan langsung menjadi tembok kokoh di lini belakang Los Blancos. Kehadirannya juga akan membuka ruang bagi bek muda seperti Huijsen untuk lebih fokus mengembangkan kemampuan membangun serangan dari belakang. Kini, semuanya berpacu dengan waktu. Bursa transfer tinggal menghitung hari, dan kedua raksasa Eropa ini harus segera menemukan titik temu. Apakah Liverpool akhirnya menurunkan harga, atau Madrid yang bersedia sedikit menaikkan tawaran? Satu hal pasti, saga transfer Ibrahima Konate akan menjadi salah satu drama terbesar di penghujung musim panas kali ini. Berita transfer Liverpool kembali memanas. Kali ini fokus utama jatuh pada Marc Guehi, bek tangguh milik Crystal Palace yang disebut-sebut semakin dekat menuju Anfield. Pemain tim nasional Inggris itu tetap tampil sebagai starter dalam laga pembuka Palace melawan Chelsea akhir pekan lalu. Namun dengan bursa transfer yang masih terbuka, peluang kepindahannya masih sangat besar. Liverpool disebut menjadi tujuan paling memungkinkan dengan negosiasi yang tengah berjalan untuk kesepakatan senilai sekitar 35 juta pound sterling. Menariknya, meski The Reds baru saja mengamankan tanda tangan bek muda Giovanni Leoni dari Parma, klub tampaknya belum puas. Arne Slot sepertinya menginginkan kedalaman skuad yang lebih kokoh di lini belakang. Disinilah nama Nathan Collins dari Brentford ikut masuk radar. Collins, bek asal Republik Irlandia, kini memasuki musim ketiganya bersama The Beast setelah hijrah dari Wolverhampton Wanderers pada tahun 2023 dengan status transfer rekor, senilai 23 juta pound sterling. Kini peluang berkarier di Anfield tentu akan menjadi lonjakan besar dalam karirnya, apalagi statusnya sebagai pemain lokal di Liga Premier menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi Liverpool. Namun situasi tidak semudah itu. Brentford tengah berada di fase sulit setelah kehilangan Bryan Mbeumo serta sang kapten Christian Norgard. Dengan Yohan Wissa juga diperkirakan akan menyusul keluar. Collins yang kini mewarisi ban kapten masih terikat kontrak jangka panjang hingga 4 tahun mendatang, plus opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Kondisi ini bisa membuat negosiasi menjadi lebih pelik, kecuali terdapat klausul pelepasan tersembunyi. Secara profil, Collins jelas memiliki kualitas yang menggoda. Dengan tinggi 6 kaki 4 inci, ia dikenal dominan di udara. Gaya bertahannya yang agresif dipadukan dengan ketenangan dan kemampuan teknis saat menguasai bola, membuatnya cocok dengan karakteristik bek modern yang dibutuhkan Slot. Tak heran jika Liverpool diyakini sudah cukup lama memantau perkembangannya. Namun pada akhirnya, langkah Liverpool bisa sangat bergantung pada situasi Marc Guehi. Bek berusia 24 tahun itu menawarkan pengalaman lebih matang di level atas, dan kontraknya bersama Palace akan habis tahun depan. Artinya, jika tidak direkrut sekarang, ia bisa tersedia secara gratis musim panas mendatang. Skenario ini membuat Liverpool berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan segera mengunci jasa Guehi dengan biaya besar, atau justru melirik Collins sebagai investasi jangka panjang?
Yang jelas, Anfield sedang bersiap menyambut tambahan baru di jantung pertahanan. Jendela transfer musim panas 2025 semakin mendekati akhir dan drama besar kembali hadir di Premier League. Salah satu kisah yang paling menyita perhatian adalah masa depan Alexander Isak di Newcastle United. Bintang asal Swedia itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru, dengan Liverpool menjadi tujuan yang ia idam-idamkan. Situasi kian panas karena Isak sudah tidak lagi berlatih bersama tim utama The Magpies. Hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa akhir pekan lalu seakan memperlihatkan bahwa tim asuhan Eddie Howe benar-benar membutuhkan kejelasan soal sang penyerang. Liverpool sebenarnya sudah melakukan pendekatan. Tawaran pertama mereka kabarnya berada di kisaran 110 juta pound sterling, namun ditolak mentah-mentah oleh Newcastle. Klub asal Tyneside itu mematok harga sekitar 150 juta, meski laporan terbaru menyebutkan bahwa kompromi bisa tercapai di angka 135 juta. Bagi para pendukung Newcastle, situasi ini jelas pahit. Isak yang musim lalu mencetak 23 gol di Premier League, kini menolak kontrak baru dan tampak sudah memainkan laga terakhirnya dengan seragam hitam putih. Namun bagi Liverpool, momentum ini terasa pas. Nomor 9 telah kosong sejak Darwin Núñez memutuskan menerima pinangan Al Hilal, dan Isak dianggap sosok yang tepat untuk mengisinya. Kisah transfer ini bisa saja mencapai klimaks dalam hitungan hari. Menariknya, The Reds justru akan bertandang ke St. James Park pekan depan. Pertandingan yang sudah panas sejak dulu bisa semakin memanas jika negosiasi masih belum rampung. Anthony Gordon, rekan setim Isak, bahkan memberi peringatan keras kepada Liverpool. Dalam wawancara bersama TNT Sports, Gordon mengatakan atmosfer di stadion akan terasa liar jika isu kepindahan Isak masih menggantung ketika kedua tim bertemu. Bayangkan saja, Liverpool datang dengan status juara bertahan Premier League, sementara publik tuan rumah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa striker andalan mereka justru ingin bergabung dengan tim lawan. Ketegangan itu bisa menciptakan laga penuh drama, tak kalah sengit dari pertemuan musim lalu yang berakhir imbang 3-3. Apakah Alexander Isak akan segera mengenakan seragam merah kebanggaan Anfield atau Newcastle mampu mempertahankan bintangnya? Jawabannya mungkin akan segera terungkap sebelum jendela transfer benar-benar ditutup.